Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya baru aja cobain kernel dari Monbase. Dan kernel Monbase juga support untuk Android 10 ya, cuma beda, filenya beda guys. Dan kalau kalian mau cobain custom kernel untuk Redmi Note 8, jangan lupa backup dulu ya, karena agak sedikit ribet untuk Redmi Note 8 ini. Untuk versi Androidnya kadang beda versi Android, bisa beda file kernelnya guys. Dan untuk performa menurut saya lebih enakan kernel Monbase ini daripada bawaan ya, cuma suhunya mungkin lebih anget dikit guys. Oke, sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat custom kernel di ROM Nusantara Project LTS untuk Redmi Note 8 ya guys. Oh ya guys, jadi sebelumnya saya pernah bilang di video review kalau nggak salah, saya bilang kayak bug itu WiFi display untuk di ROM Nusantara Project ini ya. Dan ternyata saya itu agak keliru dikit guys. Jadi seingat saya yang bug screen display yang di WiFi itu untuk di ROM Corvus yang Android 11 ya, karena Android 11 kan masih belum stabil, dan untuk Android 10 rata-rata sudah stabil, jadi nggak ada bug. Nah, dalam masalah itu nggak bug ya. Dan soalnya saya agak keliru, sedikit keliru untuk di video sebelumnya, cuma ya sudah, karena nggak terlalu ngaruh juga, jadi kayaknya nggak masalah ya, karena ya nggak ngaruh juga sih. Oke, dan di video kali ini saya nggak bahas tentang ROM, saya pengen cobain kernel dari Monbase guys. Jadi kernel Monbase ini ada yang support di Android 10 juga ya. Sedikit cerita untuk kernel Redmi Note 8 ini, filenya beda-beda. Jadi kalian kalau mau cobain kernel Redmi Note 8 jangan lupa di backup dulu, dan kalau bisa download lebih dari satu buat jaga-jaga. Karena biasanya kalau gagal ya sabar sih kalau gagal ya. Cuma mudahan sih enggak, dan kita backup dulu, jangan lupa backup aja guys. Di sini kernel bawaannya Quicksilver, cuman menurut saya pribadi kalau Quicksilver ya memang bagus, cuma saya pengen yang lebih oke lagi, karena di pengalaman saya sebelumnya pakai Monbase itu lumayan, dan di Monbase juga ada untuk Android 10, dan saya pengen cobain ya. Saya belum pernah cobain Monbase Android 10 bahasanya, saya pengen cobain yang belum pernah saya cobain aja sih gitu guys. Oke, dan di sini sistem opsi developer free RAM-nya kalian bisa lihat 1,3 boros ya. Boros kalau dilihat dari memori sana. Kalau yang di berjalan sini 1,6 hampir boros juga, tapi nggak seboros yang 300 MB. Ini RAM 4, kalau RAM 3 jadi 600 lah kurang lebih guys. Lumayan makan RAM ya untuk ROM Nusantara Project. Xiaomi Buds kalau sini sih nggak ada ngaruh ya. Dan next kita akan coba liatin modul-modul gak untuk Redmi Note 8. Yang next ada modul kamera, cuma saya pengen cobain juga. Oke, dan di sini untuk modul sendiri saya pakai unlock grafik doang, PUBG ya, nggak ada yang selain itu. Dan kalau dari CPU Z sebenarnya kalau Redmi Note 8 ganti custom kernel sama aja, nggak ada yang berubah di sini, sama aja guys. Jadi kita kayak tes dulu lah bentar ya sebelum kita ganti kernel guys. Scrolling testnya buat jadi perbandingan doang, jadi sebelum dan sesudah aja ya. Di sini 140 ya, mantap. Padahal ini lumayan, cuma kalau kernel Quicksilver bawaannya itu kadang suka delay ya, kalau sehari 2 hari pakai itu suka delay sendiri, cuma sekalian ngetes doang. Dan ini bukan untuk rekomendasi guys, ini cuma saya pengen tes karena saya belum pernah coba ya. Oke, lumayan stabil untuk bawaan. Sebenarnya kalau nggak ganti ya nggak masalah juga sebenarnya, tapi saya penasaran pengen ganti ya, jadi ya kita ganti aja gitu ya. Dan kita masuk di TWRP biar ganti namanya. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan sebelum kita flash kernel saya pengen cek dulu kernelnya mana dia. Kernel Monbase ya. Oke, ini dia. Ini dia guys, ternyata bukan yang R, yang tadi tuh R dia bilang, kalau ini yang R tuh bukan ya. Kita pakai yang ini, yang Android 10, kalau R itu Android 11. Jadi lihat-lihat sebelum kita coba, dan jaga-jaga guys, jadi wajib. Dan sebelum kalian cobain, kalau bisa samain TWRP nya guys ya.
karena biar kalau saya berhasil kalian juga berhasil gitu, biar nggak ada kendala lah kira. Sebelum kita mulai, kita jangan lupa backup dulu buat jaga-jaga penting, apalagi Redmi Note 8 ini agak sedikit cerewet ya untuk masalah kernel. Dan restore-nya di bagian sini saya banyak banget sudah backup ya, cuma kalau kalian mau hapus backupannya bisa via file manager juga bisa. Oke, ini backupan yang tadi ya sudahlah, kita langsung aja karena dia yang ini dia Android 10 ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, Android 10 benar. 11 Februari mantap, yang terbaru ya. Moon-based kernel. Jadi kita lihat di sini sudah selesai. Kita langsung aja report system, kita lihat sukses atau enggak sih masuk boot animasinya ya. Dan harusnya bisa normal sih harusnya kalau sesuai, yang penting sesuai versi Android, dan ini juga sudah support di Android 10. Oke, sukses ya untuk masuk buat animasi, dan kita tungguin aja sampai home screen-nya guys. Oke guys, dan ini dia sudah masuk home screen-nya. Jadi kita lihat kayak double tap-nya normal ya, mantap. Dan kita lihat lagi kayak di tentang ponsel versi Android ini lumayan oke. Gigomon base ya, dan Java Synx. Oke, kayak gitulah Mon base punya kernel ya. Dan ini untuk support di Android 10, jadi untuk Android 11 nya juga beda guys, jadi beda-beda ya. Dan kalau kita lihat dari kayak RAM sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh ya sebenarnya, tapi di sini 1,8 lumayan, tadi 1,3 ya, lumayan lah 1,7. Kita lihat kayak dari kamera, saya takutnya kadang suka ngebug ya, misalkan kalau kamera suka ngebug kadang-kadang guys. Oke, stabilitas gambar ada, harusnya sih nggak ngebug nih harusnya. Nah, kita tes nge-record. Oke, suaranya ada. Dan yang lain kayak apa namanya, scrolling test kita lihatin. Kalau CPU Z sebenarnya sama aja, kalau CPU Z sama aja, nggak ada perubahan dari clock speednya juga kalau kernel. Di sini 120 130 lumayan juga ya untuk kernel dari Moon base ini untuk Android 10 nih guys. Untuk Android 11 nya sebelumnya pernah saya cobain dan masih enak juga, nggak ada masalah ya. Oke, stabil ya. Kita tes buat game juga. Dan untuk di gamenya sendiri kan saya tes di game PUBG, jadi bisa di game mana aja. Cuma di sini saya pakai PUBG dan saya juga udah unlock grafiknya guys. Oke guys, jadi kita tes di PUBG bentar ya guys. Jadi terlihatin dan di grafik kan saya sudah unlock. Audio high kita tes bentar ya. Untuk performa kita lihatin suhunya juga ntar.
jadi untuk suhu baterai 38 derajat ya untuk ngegame bentar doang, 5 menit kurang guys. Tapi kalau di kernel bawahnya masih lebih adem sih menurut saya guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang, dan untuk performa lebih enakan yang ini, dan untuk bugnya saya masih belum nemu untuk awal ini guys. Oke, buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya.